told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Selamat datang di channel Catatan Kaki Adib. Wah, lama saya nggak pernah bikin vlog seperti ini ya. Iya, mohon maaf kalau saya banyak banget tidak pernah bikin konten lagi. Bukan tidak mau bikin konten lagi, enggak. Cuman kebetulan ada beberapa kesibukan yang saya bikin, yang saya kerjakan, bukan saya bikin ya, yang saya kerjakan, dan sekarang saya akan bikin lagi. Insya Allah akan mulai konsisten membuat itu lagi. Kemarin juga sama, intinya saya membuat beberapa bisa dikatakan saya mengelola brand yang bukan di dunia properti. Dan satu lagi ada sebuah komunitas lembaga sosial yang saya bikin, dan alhamdulillah sampai sekarang juga saya masih mengelola itu. Nah, sekarang giliran saya menghidupkan kembali kehidupan saya sendiri atau channel saya sendiri yang selama ini saya kelola dan sempat saya off-kan. Di sini saya ditemani oleh Bang Ujang. Nah, itu. Nah, piye Bang, kabare Bang? Sehat toh? Sehat. Nah, ada perkembangan baru kah dari Ini mau dilihat ini. Oh, gitu. Ya, siap. Apa ini? Terus ngapain nyumpel-nyumpel merono-merono? Goreng kursi. Nggak ada kursi di situ, duduknya di situ. Ingat, pemulung dilarang masuk. Berarti kalau bukan pemulung boleh masuk. Ini barusan saya ada tamu juga dari salah satu perbankan syariah. Emang tidak saya masukkan dalam konten video karena ya nantilah kalau kita sudah ada sesuatu hal yang bisa dikerjakan bersama baru akan kita masukkan. Nah, ini saya mau menjawab sebuah pertanyaan dari IG-nya Rainal Dorik, itu yang ada di Bali. Salam dari Bali Pak Adib. Wah, ya, salam balik. Saya dari Jogja. Saya Erik, salah satu subscriber. Wah, terima kasih sudah menjadi subscriber Catatan Kaki Adib. Ini mau konsultasi mengenai properti, bla 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 bla. Jadi ada hal yang ditanyakan masalah sewa menyewa dan urusan dengan kalau di dunia properti dibilangnya cobrok ya, artinya agak noise gak suaranya. Bentar, kalau agak noise, anginnya kencang banget. Nah, ini ada beberapa poin yang beliau tanyakan dan akan saya jawab. Semoga beliau juga lagi nonton sekarang. Yaitu yang pertama, yaitu bagaimana sistem atau prosesnya apabila yang saya temui adalah broker juga bukan owner. Nah, ini ya berarti intinya adalah kerjasama, karena dalam dunia properti dimanapun berada, entah itu jual, entah itu sewa, entah itu beli, entah posisi di tengah atau posisi di pinggir atau posisi dimanapun, di atas atau di bawah atau di samping, itu kan tidak sangat jarang sekali yang single ya. Artinya yang dia yang menjual atau dia yang menawarkan dan dia yang mendapatkan pembeli. Itu bisa saya yakini 100%. Saya yakini bahwa tidak ada yang single. Kalau ada pun 1 banding sekian persen, bahkan bisa saya yakini bahwa 80%. Karena apa? Baik di kota satu dan kota lain itu pemain properti sangat banyak banget. Nah, ini bagaimana caranya? Bagaimana sistemnya atau prosesnya apabila saya temuin ada broker? Pertanyaannya, Mas Erik mau nggak terbuka sama broker tersebut? Jika mau terbuka atau kerjasama, lakukan akad kerjasama. Ketika sudah melakukan akad kerjasama oleh broker lain atau oleh pihak lain, secara otomatis
akan ada beberapa deal-dealan atau kesepakatan yang akan kita jalankan jika objek itu dipilih oleh penyewa. Itu yang jawaban yang pertama. Pertanyaan kedua, apabila tanah yang mau disewa calon buyer saya merupakan tanah sewaan juga, yaitu orang Australia atau orang asing dalam kasus saya ini yang sudah menyewa tanah lalu ingin disewakan. Oh, sublease lagi kepada buyer saya. Oh, take over namanya, Mas. Dari pertanyaan kedua, apabila tanah mau disewakan adalah tanah yang mau disewakan merupakan tanah sewaan juga. Apakah itu bisa? Bisa, asal ada kesepakatan. Kuatin kesepakatannya di awal. Mintain perjanjian awal pertama bahwa dulu saat nyewa habisnya tahun berapa. Intinya tahun berapa habisnya. Jangan sampai nanti ketipu bilangnya adalah tahun 2025 ternyata 2024 atau 2023. Jangan sampai. Intinya adalah itu. Tanyain kesepakatan pertama, apakah ada hitam di atas putih atau gimana, begitu. Itu jawaban yang kedua. Yang ketiga, mengenai sistem atau proses apa saja yang bisa saya lakukan dalam pembagian komisi bagi dua antara saya dengan broker dari pihak buyer dan broker dari pemilik hak tanah yang sekarang. Udah, kalau emang Mas Erik emang betul-betul sudah membawa calon orang penyewa dan orang penyewa itu udah suka sama lokasi itu dan ternyata lokasi itu sudah ada brokernya, kesepakatan aja. Poin pertama tadi, kesepakatan, kerjasama. Jadi ketika sudah membahas tentang kerjasama, bahaslah sampai sedetail-detailnya, baik itu tentang sistem surveinya seperti apa, mengenai legalitas itu harus gimana, mengenai nanti ketika proses pembayarannya juga harus seperti apa, terus apakah perlu melibatkan pihak ketiga kayak contoh notaris untuk bikin kesepakatan atau apa. Nah, yang terakhir ya yang harus dibahas ya pasti komisi. Jangan sampai kita sebagai agen properti atau broker properti itu bekerja itu ya cuma bekerja begitu aja tanpa harus memikirkan, tanpa harus mendiskusikan mengenai komisi. Sekarang itu sudah zamannya udah berbeda. Jadi kalau bahasa di Jawa tepos lironya, terus terang aja, tepos liro akan berjalan, tapi akan lebih bagus lagi ketika kita berbicara pahit di depan. Artinya semuanya harus dibicarakan di depan. Jangan sampai nanti tertimbul sebuah permasalahan. Ingat, urusan uang, urusan kesepakatan, terkesan nominal itu sangat sensitif. Jadi bahaslah semuanya sepahit mungkin ada di depan, yaitu di poin pertama tadi. Oke, selanjutnya poin keempat, ini pertanyaan terakhir. Apa yang harus saya lakukan apabila broker dari pihak pemilik mengharapkan selain komisi dibagi dua, tetapi dia juga mengharapkan untuk markup harga lalu dibagi dua lagi hasilnya? Saya mau itu. Itu sudah banyak ya yang terjadi seperti itu. Itu sah-sah aja kok. Itu sah-sah aja kalau emang mau melakukan itu. Nah, bagaimana caranya kita mengantisipasi ketika kita ketemu dengan tipe yang rekanan atau broker lain atau cobrok ketika mereka menuntut yang seperti itu? Gampang, itu pilihan mau diambil atau enggak. Kalau mau diambil sekiranya itu pasti dan harga masuk aman, ambil. Tapi kalau enggak, cari tempat lain. Karena apa? Dengan mengadakan markup, mengadakan penambahan mengharapkan komisi lain itu kan sesuatu hal yang yang melebihkan. Sedangkan kita sudah dikasih biasanya kalau untuk jual beli itu 2,5% sampai 5% tergantung dari ownernya. Untuk sewa menyewa atau kontrak itu dari 5% sampai 7%. Itu tergantung dari ownernya. Jadi saya kembali lagi, semua itu ada pilihan. Jika Mas Erik mau ambil itu dan peluangnya ada, yang monggo diambil. Resikonya adalah nanti ke depan ketika ketahuan, saya jamin pasti klien sudah tidak akan pakai.
itu. Jadi monggo kesepakatan aja seperti itu. Oke Mas Erik, dari keempat sudah saya jawab semuanya. Terima kasih juga sudah mampir ke channel saya. Sebagian teman itu yang bisa saya kasih jawaban, karena itu memang dasarnya semua pasti akan melalui hal-hal yang seperti itu. Jangan pernah takut menjadi seorang pemain properti atau broker properti. Jangan pernah khawatir nanti tidak ada punya rekanan. Yang penting adalah sekarang action, jalankan semua itu. Begitu aja. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah subscribe. Yang belum subscribe monggo sudah di subscribe. Saya Adip Numan, see you next, bye.